Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sinta Lila dari Fakultas Keperawatan Universitas Sariputra Indonesia Pemohon. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang filsafat Buddha atau ajaran Buddha. Filsafat Buddha mengacu pada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, serta moralitas manusia. Semasa hidupnya, Buddha Gautama secara personal tidak pernah mendokumentasikan apa yang ia ajarkan dalam bentuk tulisan. Sehingga filsafat Buddha dibangun berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan terhadap ajaran-ajaran Buddha yang berkembang dalam aliran-aliran Buddha pasca wafatnya beliau. Pokok kajian filsafat Buddha pada awalnya ditekankan pada dukkha yang menjadi awal permasalahan dan eksistensi kehidupan di dunia ini. Pokok kajian tersebut dirangkum dalam 4 kebenaran mulia, termasuk di dalamnya jalan pembebasan dari dukkha untuk mencapai nibbana. Ajaran Buddha dalam perkembangannya memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam tinjauannya, ajaran Buddha pada masa-masa awal dapat direduksi menjadi beberapa pondasi dasar, yaitu yang pertama, 4 kebenaran mulia, yang kedua, jalan mulia berunsur 8, yang ketiga, kama, dan yang keempat, kelahiran berulang ataupun punarbawah. Salah satu ajaran dasar Buddha dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini merupakan ajaran Buddha mengenai dukkha atau penderitaan. Menurut ajaran Buddha, untuk menghindari dukkha, maka manusia harus memahami 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, kebenaran tentang penderitaan atau yang disebut dengan dukkha. Dukkha meliputi 5 proses atau aspek yang dialami manusia di dunia, yaitu kelahiran, proses penuaan, hingga kematian, kesedihan, serta keputusasaan, disatukan dengan yang tidak dicintai, perpisahan dengan yang dicintai, dan tidak memperoleh yang diinginkan. Kelima hal yang melekat pada diri manusia tersebut adalah dukkha. Yang kedua, kebenaran tentang asal mula penderitaan atau samudaya. Setiap ajaran di dunia ini menurut ajaran Buddha memiliki sebab. Contohnya, penyebab seorang manusia dilahirkan kembali adalah adanya keinginan untuk hidup. Sumber dari dukkha atau penderitaan menurut ajaran Buddha adalah tanha, yaitu nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Nafsu ini dibagi terwujud dalam 3 bentuk, yang disebut sebagai 3 akar kejahatan, yang di dalamnya terdapat keserakahan, kebodohan, dan kebencian. Yang selanjutnya, kebenaran tentang terhentinya penderitaan atau disebut sebagai nirodha. Menurut ajaran Buddha, cara menghentikan penderitaan atau dukkha ialah dengan menghentikan sumber dari penderitaan tersebut, yaitu tanha atau nafsu keinginan. Secara singkat, jika kita menghentikan sebab, maka tidak akan ada akibat yang kita peroleh dari dukkha itu sendiri. Setelah terbebas dari dukkha, maka kita akan menuju nirvana atau ketiadaan yang abadi. Yang selanjutnya, kebenaran tentang jalan menuju terhentinya penderitaan atau disebut dengan magga. Jalan ini dinamakan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 merupakan jalan penghentian dukkha yang juga termasuk dalam kebenaran keempat dari 4 kebenaran mulia.
Delapan jalan ini dapat dikelompokkan dalam 3 aspek, yakni yang pertama, kebijaksanaan, terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Yang kedua, kemoralan, terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar. Yang ketiga, konsentrasi, terdiri dari daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Yang selanjutnya, kama. Kama atau karma dalam bahasa Sanskerta secara harfiah berarti perbuatan atau suatu aksi. Istilah ini merujuk fenomena bahwa setiap aksi atau perbuatan pastilah membawa konsekuensi. Ajaran Buddha memberikan perhatian bahwa setiap perbuatan yang patut atau tidak patut dan kebiasaan yang bermanfaat atau merugikan akan membawa kita kepada suatu konsekuensi yang sesuai. Kama menempatkan individu sebagai penanggungnya. Suatu individu akan menerima baik buruknya konsekuensi dari perbuatannya, entah saat ini, di masa depan, atau di kehidupan berikutnya. Yang terakhir ada kelahiran kembali atau disebut sebagai purna bawah. Kelahiran kembali merupakan suatu proses menjadi ada atau eksis atau lahir kembali dari suatu makhluk hidup di kehidupan mendatang atau setelah ia meninggal atau mati. Proses ini berkaitan dari kama atau perbuatannya suatu individu pada kehidupan lampau. Terjadinya kelahiran kembali pada suatu makhluk mengindikasikan bahwa makhluk tersebut masih memiliki keterikatan duniawi. Ajaran Buddha mengajarkan untuk menghindari kelahiran kembali melalui jalan mulia berunsur 8. Baiklah, sekian pemaparan singkat materi dari saya. Sabisata Bhawantu Sukhitata. Terima kasih.